Halo rekan-rekan semuanya, perkenalkan saya Gede Satya Widakarna dengan NIM 2311031131 di mana saya dari semester 5 program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan modul yang saya buat di mana saya mengambil tema yaitu siklus air. Siklus air ini adalah satu mata pelajaran di mana yang basicnya di kelas 5 SD, di mana siklus air ini akan menjelaskan terkait dengan bagaimana proses terjadinya air hujan, penguapan, dan juga bagaimana terjadinya sumber mata air seperti itu teman-teman. Yang pertama sendiri yaitu siklus air tersendiri yang sudah saya jelaskan di awal, di mana siklus air itu adalah suatu proses atau suatu bagaimana air itu bisa terjadi, misalnya dari uh, pegunungan kemudian mengalir ke sungai dan juga ke laut dan sehingga menjadi hujan kembali. Seperti itu teman-teman. Jadi selanjutnya dalam proses siklus air tersebut ada 3 proses utama. Yang pertama ada evaporasi yaitu penguapan, yang kedua ada kondensasi yaitu pengembunan, dan yang terakhir adalah presipitasi, di mana proses tersebut atau bisa dikatakan dengan hujan. Yang pertama evaporasi teman-teman. Di sini evaporasi tersebut adalah proses bagaimana air itu menguap. Seperti yang dikatakan, evaporasi itu adalah penguapan air di mana sinar matahari berperan sangat penting terkait dengan proses ini. Di mana air yang ada di sungai, ada di danau, ada di laut mengalami proses penguapan sehingga terbentuklah uap-uap kecil nanti di langit atau di angkasa. Kemudian ada proses kondensasi atau pengembunan. Oke, jadi setelah penguapan pastinya saja ada embun-embun yang akan naik ke langit sehingga menjadi awan, teman-teman. Dimana bisa kita lihat contoh sederhananya ketika kita memanaskan sebuah air, maka akan ada uap-uap yang menempel di bagian atas tutup dari panci kita tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu proses presipitasi, di mana proses presipitasi ini adalah proses hujan atau turunnya hujan, di mana proses ini melibatkan butiran-butiran embun tadi yang dari proses kondensasi tersebut menjadi suatu gumpalan besar yaitu awan, sehingga awan tersebut memiliki kadar air yang banyak sehingga mengakibatkan hujan. Jadi dari proses-proses tersebut bisa kita tarik kesimpulannya bahwa peran matahari sangat berpengaruh dari proses ini, di mana proses dari siklus air tersebut yaitu terutama di penguapan tadi, evaporasi, sangat berperan penting, di mana proses tersebut tergantung dari cahaya matahari itu sendiri, di mana setelah penguapan sehingga menjadi kondensasi yaitu pengembunan, di mana butiran-butiran kecil itu menjadi satu di angkasa atau di langit sehingga menjadi presipitasi yaitu hujan. Kemudian pasti rekan-rekan bertanya, Pak, dari mana sih datangnya air yang datang dari tanah tersebut? Oke, jadi penjelasan dari hal tersebut bisa kita lihat di mana air yang muncul dari tanah atau sumber mata air yang kita bilang di masyarakat setempat itu berasal dari proses ini. Nama proses tersebut adalah infiltrasi, di mana proses tersebut air hujan yang mengalami penguapan, air hujan yang turun ke tanah atau ke bumi, itu akan melakukan penyerapan ke dalam tanah, sehingga hal tersebut memiliki celah di dalam tanah untuk menampung air hujan yang ada tersebut. Dimana nanti ketika digali atau ketika mendapatkan tempat untuk keluarnya dari air tersebut dari dalam tanah, sehingga air tersebut bisa keluar dari dalam tanah. Oke, selanjutnya kita akan melakukan ilustrasi bagaimana proses siklus air tersebut terjadi. Kita kembali ke slide yang pertama. Dari sini kita bisa lihat dari proses siklus air, di mana air yang berasal dari pegunungan akan mengalir ke sungai dan juga ke laut. Di mana proses ini sangat lumrah, di mana air itu pasti mengalir dari hulu ke hilir.
setelah melakukan proses dari hulu ke hilir berjalannya air laut, peran matahari sangat penting bagi proses ini, di mana sinar dari matahari atau cahaya dari matahari bisa menguapkan dari air yang ada di laut, di sungai, dan juga di danau. Sehingga ketika air ini menguap, akan membentuk butiran-butiran kecil yang itu awan. Di mana awan tersebut yang sudah memiliki kandungan air yang banyak akan mengalami penurunan hujan, di mana hujan itu akan kembali lagi ke daratan, sehingga siklus ini akan terus berjalan. Seperti itu. Oke, jadi bisa kita simpulkan terkait dengan proses siklus air adalah suatu proses yang akan terus terjadi, di mana peran dari sinar matahari dan juga peran dari air yang ada di lingkungan kita akan berpengaruh dari proses ini. Jadi sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Saya Igede Satya Wedakarna. Terima kasih.